Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai efek dari memberikan baju bekas pakai. Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan belum mengetahui ini nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, jika sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai jangan meminjamkan benda, ya terutama itu benda privasi, dan salah satunya adalah baju nggih, dimana ini bisa terjadi pertukaran energi. Maka kali ini yang saya bahas adalah mengenai bagaimana kalau baju yang kita pakai ini kita berikan, apakah juga terjadi pertukaran energi. Jadi dulur, meminjam dengan memberikan itu berbeda nggih. Kalau meminjamkan berarti kan kembali lagi kepada kita, sehingga terjadi pertukaran nggih. Kalau memberikan artinya itu sudah lepas dari kita nggih. Tetapi dulur, ada pada kasus-kasus tertentu boleh meminjamkan, akan tetapi kalau toh itu sekiranya alah cuman baju gitu aja, udahlah tak kasihkan saja, itu lebih baik seperti itu ya, daripada beresiko terjadi pertukaran energi. Ya kalau selaras sekufu sama-sama ya, itu enggak apa-apa, pertukaran energinya sama-sama baiknya ya kan, kita tidak tahu nggih bagaimana energi masing-masing orang. Untuk menghindari itu lebih baik daripada pinjam meminjam, lebih baik diberikan saja kalau toh itu barang yang sepele saja itu nggih. Nah dulur, dalam hal memberikan baju bekas apakah ini ada efeknya nggih? Ini ada dua versi nggih dulur. Di Jawa itu ada yang tidak boleh sembarangan memberikan apa yang sudah melekat pada diri kita, tidak boleh sembarangan loh ya. Yang kedua adalah boleh saja, tidak ada kaitannya. Tetapi yang namanya sesuatu yang sudah melekat pada diri kita itu pasti ada efeknya nggih. Gak usah jauh-jauh berpikir tentang yang tidak kasat matanya nggih. Yang terlihat saja, bekas keringat saja itu bisa berefek nggih. Apalagi kemelekatan lainnya nggih. Ini secara ilmiahnya itu keringat nggih. Dan saya akan menjelaskan nggih supaya tidak terjadi pertukaran energi, supaya yang Anda berikan ini menjadi bermanfaat, tidak menjadi polemik ataupun masalah di kemudian harinya nggih, mengenai sesuatu yang panjenengan tidak tahu, yang panjenengan tidak bisa lihat nggih. Maka ada tata caranya, etikanya memberikan baju bekas kita nggih. Nanti panjenengan simak bagi si pemberi dan juga bagi si penerima nggih, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, saya jawab lengkap nggih. Bagi si pemberi nggih, artinya kita yang memberikan baju bekas kita, maka ada akadnya, dimana supaya apa yang sudah kita lepaskan itu tidak berimbas atau berbalik pada diri kita nggih. Dimana seperti pertukaran energi supaya tidak berefek pada kita. Toh kalau baju itu digunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita, itu sudah tidak ada kaitannya dengan kita. Yang pertama adalah tentu harus dicuci bersih ya dulur. Kenapa? Untuk melunturkan energi-energi yang melekat pada pakaian yang kita kenakan ya. Termasuk keringat, termasuk cap dari pandangan orang mengenai apa yang kita kenakan nggih, dan energi-energi yang melekat pada pakaian kita nggih. Yang pertama dicuci bersih, kemudian diamkan dulu 8 dino nggih, 36 hari. Nah kalau dijahit itu genapnya 40 hari, 40 dino. Wi ojo langsung diberikan, tapi dibiarkan dulu saja, atau Anda sudah menyiapkan ini mau saya kasihkan seseorang nggih. Nah yang pertama itu. Yang kedua adalah ikhlas ya.
Biasanya kan ada masih berpikiran kok sayang banget, ini baju kesukaanku, ini baju favoritku, masih seperti tidak rela ya. Sebaiknya jangan Anda berikan kalau Anda masih memiliki rasa ketidakrelaan. Jadi harus ikhlas. Ikhlas itu juga tidak menyebut-nyebut pemberian Anda. Contohnya sudah diberikan, sudah dipakai, tetapi panjenengan mengingatkan atau mengungkit bahwa baju yang dia pakai itu pemberian saya loh, atau mengingat kembali loh itu baju saya. Sesuatu yang sudah diberikan itu harus lepas. Hakikat lepas adalah ikhlas, sudah tidak lagi mengaitkan dengan kepemilikan kita nggih. Yang ketiga, ini poin penting nggih, karena ini berhubungan dengan yang tidak terlihat mata, yaitu ucapkan kata melepas kemelekatan. Contohnya, baju ini sudah bukan milikku dan tidak ada kemelekatannya dengan diriku. Aku memberikannya dengan rela dan aku melepasnya untuk kebermanfaatan bagi penggunanya. Kata-kata melepas kemelekatan ini sangat penting bagi si pemberi supaya tidak terjadi keterikatan energi atau sisa-sisa di mana ketika baju yang panjenengan berikan digunakan oleh orang lain itu akan tetap mengenai panjenengan. Contohnya ada nggih di mana ketika memberikan baju kemudian baju itu digunakan oleh orang lain, si pemberi itu ikut merasakan. Ada yang seperti itu, tetapi tidak semua nggih. Maka dari awal saya sampaikan ada yang tidak boleh memberikan baju bekasnya, tetapi tidak semua. Kalau menurut saya selama digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat itu tidak masalah. Yang memberikan rela, yang menerimanya juga suka. Dan yang keempat, berikan pada yang ridho atau yang membutuhkan. Ini penting, sama-sama menguntungkan. Ini simbiosis mutualisme di mana panjenengan juga daripada dibuang tetapi kok masih bagus, lebih baik diberikan, dan yang diberi ini suka, ini ridho, ini juga butuh. Nah, ini yang dinamakan sama-sama saling menguntungkan, nggih. Not penting, jangan memberikan sesuatu pada seseorang yang tidak suka, tidak membutuhkan. Yang ditakutkan adalah Anda dikira menghina dengan memberikan baju bekas Anda. Jadi jangan sembarangan memberikan, tanyai dulu mau apa enggak. Kenapa? Karena niat baik Anda jangan sampai jadi bumerang, jangan sampai jadi salah penafsiran. Niatnya bagus, memberikan baju yang daripada dibuang masih layak diberikan ya, tapi si pemberi ini tidak suka, merasa dihina. Pada akhirnya bukan ucapan baik yang Anda terima, tetapi kata-kata yang nantinya bisa berpengaruh pada diri panjenengan. Contohnya, ketika tidak menyukai apa yang panjenengan berikan, kemudian wong baju kayak gini aja lo kok dikasihkan, aku lo mampu beli, ini kayak menghina ya, dikiranya aku orang miskin. Nah, kata-kata seperti itu ini kan artinya tidak suka, tidak ridho dan tidak butuh gitu loh. Ini justru akan berpengaruh pada energi panjenengan, dimana niat baik panjenengan ini berbanding terbalik pada si penerima yang pada akhirnya kata-kata itu artinya kan tertolak. Nah, kembalinya adalah jenengan termaksud dalam menciptakan peluang kesialan bagi Anda sendiri. Loh, kok bisa Mbak Fitka? Bisa, karena dengan demikian kan akan muncul nih. Kalau orang tidak suka itu kadang ngomongnya ditambah-tambahi, nantinya jadi fitnah. Nah, kembalinya kepada siapa? Kepada si pemberi. Oh alah, ngasih aja baju kayak gini kok dikasih. Orang bisa beli aja kok dikasih. Kalau dibuang saja daripada diberikan ya. Nah, itu loh dulur. Kadang-kadang niat baik itu tidak diterima dengan baik. Makanya ada di mana akad yang penting supaya tidak berbalik pada kita yang memberikan. 4 adab dan etika itu yang perlu panjenengan lakukan sebelum panjenengan memberikan pakaian bekas panjenengan.
Kemudian bagaimana dengan si penerima agar ketika menerima pakaian itu yang baik-baiknya dari pengguna itu bisa tertular pada kita. Ben ketularan apike nggih. Tetapi sekali lagi dulur, di atas sudah saya sampaikan, tidak semua orang itu bisa memberikan baju bekasnya nggih, karena alasan tidak boleh, dan juga tidak semua penerima itu boleh menerima nggih. Artinya ya disawang dhisik nggih. Tidak asal-asalan. Begini alasannya. Ketika seseorang asal menerima baju atau pakaian bekas nggih, apa-apa ditampung diterima, maka semesta membacanya adalah dia akan mendapatkan sesuatu yang bekas dari orang lain. Dan rezeki yang dia dapatkan itu ya karena diberi itu tadi, gitu loh. Jadi ini tidak berlaku bagi semua penerima nggih. Dilihat-lihat dulu, apakah panjenengan butuh, apakah panjenengan suka nggih. Tetap dilihat siapa yang memberi. Loh, Mbak Vika, bukankah kalau kita diberi itu harus tetap menerima, menyenangkan bagi yang memberi? Oke, baik. Memang, dulur, kita harus menyenangkan bagi orang yang memberi. Tetapi lihat dulu apa yang diberikan, nggih. Ada di mana pakaian-pakaian yang tidak boleh kita kenakan dari baju bekas tersebut. Contohnya adalah baju dinas ritual bagi yang sudah punya pasangan. Baik bagi penerima maupun pemberi, ini hati-hati, jangan diberikan dan jangan menerima. Kenapa? Karena aktivitas sakral panjenengan itu tidak boleh ditularkan. Di situ ada energi-energi yang dilepaskan, ada ngapunten perilakunya saat melakukan ritual itu bagus. Ada yang seperti binatang liar, ada yang tidak tahu aturan. Nah, bahayanya adalah ketika digunakan oleh si penerima, dia akan memiliki karakter yang sama dengan energi yang dimiliki oleh si pemberi. Dan juga bagi yang memberikan, kalau digunakan oleh si penerima dengan karakter yang sama, maka yang ditakutkan adalah ketika energi itu sama, kemudian ada kesinambungan, ini energi negatif loh, karena kebanyakan orang yang melakukan ritual itu kan kadang lepas kontrol. Keduanya ini memiliki sifat saling penasaran dengan satu sama lain. Ada fantasi di mana memakai baju yang sudah diberikan oleh si pemberi. Paham ya maksud kula? Kalau tidak paham, diulangi lagi. Tadi saya ngomong apa? Ini penting dulur. Anda boleh tidak percaya dulur, tetapi di Jawa senggama itu sesuatu yang sakral. Tapi kalau zaman sekarang saya rasa ini sudah dianggap sesuatu yang biasa. Jangan sampai panjenengan memiliki perilaku yang sama bagi pemberi dan penerima. Maka untuk itu jangan pernah berikan dan jangan pernah mau menerima pakaian yang digunakan untuk ritual senggama. Apalagi yang dikasih ini masih ngapunten perawan atau masih gadis, jangan menggunakan pakaian orang dewasa yang digunakan untuk hal-hal semacam itu. Ini juga berlaku bagi seorang ibu yang ngasih baju lungsuran untuk putrinya, yang mana panjenengan sering menggunakannya bersama suami panjenengan, lalu panjenengan kasihkan pada anak panjenengan. Jangan, lebih baik digunakan yang lain saja, bermanfaat yang lain saja. Biasanya kan daster, gunakan untuk lap atau digunakan untuk ya bersih-bersih apalah ya. Jangan memberikan kepada anak Anda, itu baju yang tidak boleh diberikan. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi penularan energi negatif bagi si penerima? Nah, untuk si penerima ini yang pertama, ketika diberi baju bekas tetap dicuci kembali, cuci bersih. Kemudian juga berjeda, jangan langsung digunakan. Paling tidak 8 hari, 36 hari, genepannya itu 40 hari kalau di Jawa,
Nah, baru nanti digunakan. Yang kedua, ini panjenengan harus suka ya. Jangan mau kalau tidak suka, artinya Anda menggunakan secara terpaksa. Daripada terpaksa lebih baik tidak digunakan ya. Kenapa? Karena baju pemberian yang tidak Anda suka itu akan melekat pada diri Anda, dan ketidaksukaan Anda pada pakaian yang panjenengan kenakan itu akan berbalik menjadi kesialan bagi diri Anda. Jadi kalau suka katakan suka, kalau tidak jangan memaksakan diri ya. Kemudian yang ketiga, terima dengan diselipkan doa ya. Artinya ketika panjenengan menerima pakaian pemberian tersebut, maka doakan agar kebaikan dari wujud pemberian pakaian tersebut dari si pemberi itu menular pada Anda. Kebaikan apa? Contohnya, yang memberi adalah orang dermawan, maka kedermawanannya ini menular pada Anda. Yang memberi orang yang kaya, maka kekayaannya, keberkahannya ini bisa menular pada Anda. Yang memberi ini adalah orang yang pintar, maka kepintarannya pun juga menular pada Anda. Jadi ketika menerima, yang di sana membaca akadnya panjenengan pun sama, sehingga terjadi kesinambungan energi positif ya. Akan terjadi di situ saling berhubungan ya. Tentunya yang baik-baiknya saja, karena di situ panjenengan menerima dengan doa, dengan ucapan yang baik, dan semesta itu membacanya sebagai energi positif yang akan melekat pada diri Anda. Dan yang keempat, ini berbanding terbalik nggih, di mana jangan asal menerima. Artinya Anda boleh menolak. Loh, diberikan harus diterima, begitu nggih konsepnya. Tetapi ini tidak. Mengapa? Karena tidak semua orang itu bisa menerima. Tidak semua orang itu memposisikan hanya karena ketidakenakannya lalu asal menerima. Panjenengan harus tahu dulu yang memberi itu seperti apa, bagaimana nggih. Jangan sampai Anda itu dijadikan sebagai tempat pembuangan. Ngapunten nggih, asal diwehi. Seperti tadi yang saya sampaikan nggih. Nanti semesta membacanya panjenengan ini sebagai tempat pembuangan dari pemberian-pemberian. Yo dadi rezekine yo diweh-wehi kuwi mang. Karena biasanya orang kalau asal menerima itu akan dicap loh dulur. Oh, kalau ngasih baju bekas itu ngasihnya ke sana loh. Itu pasti mau. Lah, semua dari mulut ke mulut, akhirnya orang kebanyakan malah ngasih baju yang bekas kepada Anda. Dikiranya Anda ini orang yang geleman, gelem nompo, nggih. Nah, kadang-kadang ada di mana orang itu tidak tahu diri, ngasihnya itu tidak layak, ya diwehni, ngitip gua istilahnya. Nah, ini loh dulur. Jadi panjenengan boleh menolaknya, itu hak Anda. Jadi paham nggih maksud saya? Nah, itu tadi dulur, di mana akadnya sebagai pemberi dan juga penerima, supaya apa yang diberikan dan apa yang diterima itu sama-sama menjadi keberkahan dan juga penularan energi positif. Ngapunten dulur kalau saya banyak ngomong, ini supaya panjenengan itu jelas gamblang-blang nggih. Bagaimana perilaku kita sehari-hari nggih dalam memberi dan juga menerima, supaya tidak saling merugikan, supaya tidak saling terjadi polemik di kemudian harinya nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.